musim libur panjang yang lalu telah membawa konsekuensi kenaikan kasus COVID yang cukup tinggi di tanah air. Maka menjelang libur panjang, Natal, dan Tahun Baru tahun ini, sangat wajar kalau segala potensi kembalinya badai COVID-19 mesti ditutup karena ancamannya bukan isapan jempol. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 28 Oktober 2021 dengan tema Tutup Potensi Gelombang 3 COVID-19 bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga mengundang Anda nanti untuk menyatakan pendapat Anda di nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Rio. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Masih pakai masker? Harus itu. Masih ada COVID? COVID masih ada ya? Masih. Baik, kita akan bahas bagaimana kita bisa mencegah adanya gelombang ketiga. Tapi kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia yang hari ini. Yang pertama ini senapas dengan editorial ya Mas Eko ya? Batasi mobilitas di akhir tahun. Ini persisnya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian membatasi mobilitas? Ya, kalau di Indonesia itu tidak bisa hanya menghimbau, jadi harus ada larangan. Masyarakatnya masih bandel. Jadi ketika pemerintah menghimbau, ini potensi 19,9 juta yang ingin pulang kampung pasti akan terjadi. Jadi hanya ada dua pilihan, Anda menghimbau tapi masyarakat tetap mudik. Kemudian yang kedua, Anda melarang, biar tidak ada COVID yang ketiga. Nah, ini yang harus ditempuh. Nah, sekarang persoalannya kan pemerintah masih menghimbau. Jadi pada waktunya akhirnya nanti kita harapkan melarang. Karena apa? Karena kita tidak ingin adanya pandemi ketiga. Sudah banyak negara-negara lain yang mengalami hal itu ya. Ada Tiongkok, ada Rusia, ada Jerman, Inggris, Bulgaria dan lain-lain. Tentu kita tidak ingin. Energi kita pasti akan terkuras ketika ada pandemi yang gelombang ketiga lah, kira-kira gitu. Jadi lebih baik kita melarang orang untuk pulang kampung di Nataru itu daripada kita kembali pandemi di gelombang ketiga. Tapi mungkin sosialisasi harus lebih bagus supaya kemudian karena kemarin ketika kita harus pakai PCR swab Mas untuk terbang naik pesawat, itu beberapa orang mengatakan loh kalau begitu untuk apa saya sudah divaksin sampai 2 kali katanya. Iya betul. Itu harus disosialisasikan dengan baik ke mereka begitu ya. Iya. PCR ini saya juga kurang setuju Leo. Jadi di pesawat ini kan sebetulnya ada filternya ya. HEPA itu ya? Iya, filter khusus yang untuk membunuh jamur, bakteri, virus, dan udara. Jadi kalau dibandingkan dengan bus yang tidak ada jendela, sebetulnya lebih aman pesawat? Lebih aman pesawat, apalagi kalau kereta-kereta kan kadang-kadang kalau kita berhenti di stasiun juga masih dibuka. Jadi ini ironi juga ketika pemerintah mengatakan PCR di pesawat. Baik. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita berikutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan KTT ASEAN. ASEAN dan Amerika Serikat kecam junta militer Myanmar. Ini KTT ASEAN menolak kehadiran Myanmar ya, Mas Eko. Bagaimana Mas? Iya, karena kita menganggap ASEAN dan saling menghormati, tapi juga prihatin dengan sikap pemerintah terhadap warganya. Karena dengan ringan tangan betul, yang membunuh, kemudian menyiksa dan lain-lain terhadap warganya sendiri. Leo. Kita harapkan kemudian ada solusi damai di Myanmar. Kita ke editorial pemirsa. Editorial hari ini diberi tajuk Tutup Potensi Gelombang Ketiga COVID-19. Pertanyaannya, kalau memang sudah dilakukan ya peniadaan cuti bersama ya Mas Eko di akhir tahun, kemudian ada aturan PCR untuk naik pesawat, tapi saya melihat secara kasat mata di sekitaran Jakarta ini tempat kita berada, orang kelihatannya makin tidak sadar untuk menggunakan prokes, menggunakan masker. Makanya tadi saya tanya ke Mas Eko, COVID masih ada atau tidak? Karena orang makin lama makin berkerumun, bikin acara pesta-pesta, kumpul-kumpul, makan-makan, kumpul keluarga, dan itu prokesnya hampir tidak ada. Bagaimana Mas Eko? Ya memang sekarang kalau kita melihat faktanya, penambahan kasus COVID hari per hari memang relatif sedikit dibandingkan Mei Juni 2012 yang puncaknya, tapi bukan berarti COVID-19 ini sudah berlalu. Selesai, sudah berlalu. Masih ada sekitar kita. Buktinya di beberapa daerah di Indonesia itu makin tinggi, meskipun ketinggiannya tidak terlalu signifikan. Tapi itu kan tetap harus diwaspadai bahwa COVID ini belum berakhir. Kita juga melihat kemarin yang diaktifkan oleh pemerintah itu vaksin yang mulai terus dilakukan ya. Sekarang kalau tidak salah
sudah banyak sekali, mungkin sekitar 70% di vaksin yang pertama, yang kedua mungkin di bawah itu. Jadi kira-kira mungkin sudah hampir 30% totalnya. Memang belum sampai separuh lebih ya, tapi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memerangi COVID. Baik. Nah, kalau itu yang terjadi, saya kira bagus. Cuma yang saya persoalkan tadi itu, pertama PCR, kemudian imbauan terhadap orang untuk mudik. Saya kira itu hal-hal yang kemudian menjadi ironi nanti ketika betul-betul dilakukan, pasti akan terjadi lonjakan. Baik. Kita akan bahas itu ya Mas Eko, dan bisa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 28 Oktober 2021, tutup potensi gelombang ketiga COVID-19. Tutup potensi gelombang 3 COVID-19. Jika ada ungkapan badai pasti berlalu, maka dalam situasi pandemi kita juga harus belajar tentang badai yang datang berkali-kali. Badai COVID-19 nyatanya berulang karena varian baru yang masih terus bermunculan. Permasalahannya terletak pada seberapa cepat badai bisa dilalui. Dalam kondisi pandemi, sesungguhnya manusia memiliki kemampuan untuk mengontrol keadaan dan tidak hanya benar-benar pasrah. Kemampuan itu terletak pada vaksinasi dan tentunya pula kedisiplinan menerapkan protokol 5M. Sayangnya, ada kala ketika protokol itu benar-benar diuji, bahkan cenderung kalah. Itulah yang terjadi saat musim liburan panjang. Sejumlah musim libur panjang yang lalu telah membawa konsekuensi kenaikan kasus cukup tinggi di tanah air. Musim libur Agustus 2020 mengakibatkan terjadi kenaikan kasus hingga 119% dan tingkat kematian mingguan meningkat mencapai 57%. Libur panjang Oktober-November 2020 menyebabkan terjadinya kenaikan kasus hingga 95% dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Bahkan Mei-Juni lalu, kita menanggung tsunami COVID-19 akibat panduan faktor varian Delta dan protokol kesehatan yang terabaikan selama libur panjang Idul Fitri. Maka, menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, sangat wajar jika segala potensi kembalinya badai COVID-19 pasti ditutup sebab ancamannya bukan isapan jempol. Sejumlah negara seperti Inggris dan tetangga kita Singapura tengah mengalami kenaikan kasus harian. Salah satu faktornya ialah varian baru termasuk varian R1 yang berasal dari Amerika Serikat. Betul bahwa lonjakan kasus itu tidak berujung pada angka kematian yang tinggi, tapi tetap bahayanya tidak bisa dianggap sepele. Terlebih, dari penelitian di Jepang, varian tersebut terbukti mampu melewati antibodi hasil 2 kali vaksin. Ini berarti varian itu memiliki kemampuan bertahan yang tinggi, meski tingkat penularan dan keparahannya tidak sekejam varian Delta. Maka langkah yang dilakukan Presiden Jokowi ialah mengantisipasi prediksi adanya 19,9 juta orang yang akan mudik di momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 atau Nataru. Jokowi mengharapkan seluruh unsur Forkopimda merancang strategi secara detail untuk menekan mobilisasi masyarakat. Dari kondisi selama ini memang terlihat peran Pemda sangat penting dalam menekan angka penularan COVID-19. Peraturan yang diterapkan sejumlah Pemda yang menjadi tujuan wisata terlihat mampu memaksa masyarakat menaati prokes dan menekan mobilitas. Contohnya, pembatasan pelat kendaraan bermotor dan peraturan wajib vaksinasi bagi pengunjung kawasan wisata. Di sisi lain, kita juga berharap penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah pusat. Penutupan pintu masuk dari negara-negara varian baru ataupun tempat lonjakan kasus tidak bisa dibantah adalah penghalau bencana paling utama. Sejurus pula, penegakan aturan karantina dari luar negeri adalah hal mutlak. Lagi-lagi, kasus Rachel Fenya adalah puncak gunung es kasus pelanggaran karantina di Indonesia. Ini mutlak harus dihentikan. Berikutnya, penyempurnaan lebih jauh aplikasi Peduli Lindungi harus dilakukan.
Saat ini sudah ada sejumlah pihak yang bisa menawarkan sertifikat vaksin palsu yang bisa pula dipakai untuk aplikasi tersebut. Praktek ilegal ini marak di internet dan semestinya segera diberantas. Memang tidak terbantahkan, banyak pekerjaan rumah agar bangsa ini siap dan mampu menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Penentuan juga menyangkut seberapa tegas pemerintah menegakkan aturan prokes 5M hingga karantina. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita mau langsung mendengarkan dulu Mas pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi. Bagaimana Pak Ondo menutup potensi gelombang ketiga COVID? Bisa tidak? Saya yakin bisa. Yang pertama itu pintu masuk internasional harus ketat. Jangan lagi ada kong kali kong seperti kasus seleb. Ada 9 titik checkpoint sebenarnya dari mulai airport sampai ke tempat dia karantina. Tapi si seleb tersebut lolos ke Wisma Atlet yang notabene bukan tempat dia sebenarnya. Jadi sejak dari airport sudah ada pengaturannya. Karantina dan isolasi harus tegas dan ketat gitu. Libur panjang saya sarankan ditiadakan saja. Liburnya ya libur Natalnya saja atau libur tahun barunya saja sehingga tidak panjang. Kemudian para penyinyir cukuplah nyinyirnya. Pemerintah bertujuan baik dan bertujuan agar gelombang ketiga bisa kita hindari. Jangan cari simpati, cari muka atau mempolitisasi seperti kebijakan pemerintah menggeser hari libur Maulid tersebut. Ada ketua MPR atau anggota DPR nyinyir di TV sebelah. Jadi yang begini-begini kan rakyat terpengaruh gara-gara mereka. Rakyat harus patuh prokes dan tunda dulu liburan Nataru agar kita dapat terhindar dari Delta, C12, AY42, R1, MU, mau apapun itu namanya yang notabene membawa gelombang ketiga ke negara kita. Jadi pemerintah harus tegas dan jangan cuma himbauan. Demikian. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Martin di Sanggau. Pak Martin, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Ya, selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi Indonesia. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Ya, jadi saya sangat setuju dengan Pak Silitonga. Kalau kita, ya masyarakat khususnya dengan protokol dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, saya rasa kita akan bisa menekan angka kejadian daripada COVID ini. Jadi dalam hal ini ada 3 hal agar terjadi kedisiplin daripada masyarakat, petugas dan juga aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pertama, tadi sudah masyarakat harus tegas, jelas bahwa mereka harus taat kepada protokol kesehatan. Yang kedua, petugas. Petugas ini ya harus tegas melaksanakan tugasnya dan jelas. Dan masyarakat harus perlu dibina lagi dan ditindak tegas. Jangan kita main-main ini Pak. Masyarakat harus ditindak tegas supaya jangan mereka itu menganggap enteng petugas-petugas yang telah melaksanakan tugas yang begitu susah payah. Dan yang ketiga, saya sangat setuju dengan Pak Silitonga bahwa hari libur Natal tanggal 25, hari libur tanggal 1 itu diperbolehkan. Tetapi hari libur yang lain, saya rasa pemerintah harus tegas, tidak diperbolehkan dan harus dilaksanakan dengan jelas. Saya rasa begitu Pak Mentro, terima kasih, selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi, terima kasih Pak Martin di Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih Pak untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Martin ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Larat, selamat pagi Bung Eko. Selamat pagi Pak. Silakan, jadi Pak. Informasi terakhir yang kita terima, memang ada peningkatan penyebaran COVID di negeri kita. Kita bisa bayangkan negeri yang secanggih Inggris dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, itu aja mengalami gelombang ketiga.
Padahal mungkin mereka untuk pengetahuan tentang kesehatan dan lain-lain itu di atas kita. Nah, sekarang itu yang penting masyarakat kita berkolaborasilah dengan pemerintah. Pemerintah membuat aturan, menyebarkan vaksin sekarang door to door sampai kemana-mana. Ini usaha maksimal pemerintah yang lakukan yang mungkin yang bisa dapat dilakukan sekarang. Tinggal kesadaran masyarakat. Kalau masyarakatnya belum sadar, tolong sampai ke tingkat bawah, saya bilang tingkat RT berikan kesadaran, himbau kalau ada masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan dengan D3 dan lain-lainnya, itu tolong dikasih tahu. Kalau bertindak tegas nanti pemerintah salah, katanya kalau diambil tindakan kriminalisasi, apalagi kalau sudah dinyinyiri oleh tokoh-tokoh kadrun itu ya itu bahaya, saya bilang. Tapi tegas tetap harus tegas. Tapi kalau bisa dihimbau, dihimbau. Kerumunan itulah penyebab. Nah, saya kasih contoh. Saya khawatir dengan demo yang kemarin yang kembali ke daerah. Kalau mereka terkontaminasi dari Jakarta, mereka pulang ke daerah, mereka jadi kurir penyebaran. Nah, yang begini hindarkan. Baik. Kalau libur, saya bilang karena libur 24, 25, 6 terus bisa 7 hari itu bakal ramai tempat-tempat hiburan. Kemungkinan untuk itu memang perlu pertimbangan lagi untuk dilakukan. Apakah ini perlu? Apa yang kita harus jaga demi bangsa dan negara, segalanya kita korbankan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Kalau melihat para pemirsa, Mas Eko sadar ya bahwa memang harus ada pengorbanan. Tetapi masalahnya ini kan tidak bisa kita biarkan atau kita harapkan sadar sendiri. Harus ada aturan yang jelas, penerapan yang tegas di lapangan. Bagaimana Mas Eko? Pertama sosialisasi masif. Jadi kemarin ketika Presiden berbicara, dia sudah menginstruksikan kepada menteri terkait, termasuk kepala-kepala daerah yang ada potensi kenaikan COVID ini, untuk berhati-hati, gasrem lah istilahnya ya. Jangan sampai kemudian ketika 19,9 juta yang diprediksi akan mudik ini terjadi, akan melonjak. Nah, kemudian yang kedua adalah potensi wisata. Kalau kemudian akhirnya nanti dibatalkan atau mungkin dilarang, tapi potensi untuk melakukan wisata di daerahnya masing-masing ini, perpindahan antar provinsi misalnya kan, atau di daerah sendiri, itu pasti akan terjadi. Karena ini ada libur mungkin yang bukan PNS, yang swasta akan libur panjang ini. Jadi misalkan dari Jawa Timur ke Jogja atau dari Jogja ke Jawa Timur. Yang dekat-dekat begitu yang dekat-dekat begitu kan akan terjadi. Nah, lonjakan wisata ini yang bisa menjadi klaster-klaster baru ketika tidak terjadi prokes yang ketat di sana. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah di masing-masing tempat. Kalau melihat tadi usulan dari pemirsa, itu sebetulnya sudah dipenuhi pemerintah kan, bahwa untuk Natal dan Tahun Baru tanggal merahnya hanya tanggal 25 Desember dan 1 Januari kan Mas? Betul, iya. Jadi libur tanggal 24 itu cuti bersama kan tidak diadakan karena berbarengan mendekati tanggal 25 dan tanggal 1. Ini dua-duanya kan hari Sabtu. Jatuhnya hari Sabtu. Betul, jadi diadakan dan kemudian ASN juga dilarang cuti. Kemudian tidak boleh ASN juga melakukan pergerakan mudik. Sebetulnya hal-hal yang seperti itu sudah diatur oleh pemerintah khusus untuk ASN. Tapi yang lain-lain kan belum. Terutama yang pegawai swasta maupun yang hanya temporer pekerjaannya. Nah, ini kan perlu diatur, jangan sampai kemudian kecolongan lagi. Ketika sudah diatur di jauh-jauh hari, koordinasi dengan pemerintah daerah, polisi, TNI. Kalau bisa mungkin mengacu kepada Idul Fitri yang lalu, ditutup misalkan jalan-jalan yang itu mungkin lebih efektif daripada kita membiarkan masyarakat untuk pulang kampung. Ya akhirnya akan terjadi nanti kembali ke daerahnya masing-masing, klaster kemudian akan terjadi. Ini pasti akan sangat merepotkan. Pertanyaannya Mas Eko, apakah kita memang hanya fokus kepada libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru? Karena kalau kita bicara Jabodetabek, hari-hari belakangan ini, saya tidak tahu sudah 1-2 bulan belakangan sejak banyak yang sudah turun ke level 2 PPKM-nya, itu kan hampir tiap hari jalan macet. Kemudian kalau akhir pekan, itu kawasan puncak berkali-kali kita lihat di media sosial, itu tidak bergerak gitu. Orang naik motor, naik mobil benar-benar stuck di situ. Lalu tempat-tempat wisata itu ramai sekali. Teman saya di Kota Bogor mengatakan kalau Sabtu Minggu mereka walaupun sudah ada ganjil genap, itu semua tempat tujuan wisata ramai sekali. Kalau kita hanya fokus di akhir tahun sementara yang ini tidak kita perhatikan, itu kan bahaya juga. Iya betul. Jadi kalau mungkin khusus DKI, ada beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa memang
vaksin di DKI itu lebih cepat, lebih masif dibandingkan di Jakartanya ya. Betul. Oke. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang kemudian herd immunity-nya timbul. Kalau kita mengacu kepada Wisma Atlet misalkan, kan sekarang tinggal ratusan mungkin, 100 sekian. Itu artinya penambahan COVID memang tidak terlalu signifikan, meskipun kita harus waspada. Jadi khusus DKI tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang COVID-nya masih tinggi. Nah, DKI kan penduduknya mungkin baru 11-13 juta lah. Betul. Bandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, mungkin Jawa Timur yang sudah puluhan juta. Ketika terjadi pergerakan dengan puluhan juta itu pasti akan lebih merepotkan ketika hanya 4,5 juta penduduk DKI. Karena itu tadi Mas, Jakartanya mungkin sudah divaksin, tapi kan daerah-daerah penyangganya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini kan masih belum sebagus di Jakarta. Bahaya juga ini. Betul, jadi saya yang bilang tadi bahwa wisata itu juga harus diperhatikan betul ketika nanti di Natal dan Tahun Baru pasti ada pergerakan. Mereka tidak mungkin ketika hari libur diam di rumah, mungkin silaturahmi sebentar. Apalagi setelah 2 tahun ini ya, tidak kemana-mana begitu kan. Betul. Dan memang kasus sedang landai-landainya, pasti berani bergerak. Kalau kita melihat di mall, di tempat-tempat wisata kan sekarang sudah mulai dibuka. Bioskop juga sudah mulai dibuka, jadi pergerakan-pergerakan warga ini bukan hanya di daerah-daerah situ. Ketika nanti ada libur panjang, dia pasti memanfaatkan untuk pergi ke kota-kota lain yang bisa memicu timbulnya klaster baru. Pertanyaannya, ini pertanyaan emasnya Mas Eko. Apakah kita bisa belajar dari pengalaman tahun-tahun yang lalu ketika kita sudah baru mulai masuk pandemi? Kita sudah berteriak begini di meja ini setiap hari. Kita ingatkan waktu itu menjelang tahun lalu, libur tahun lalu menjelang Lebaran juga di tahun ini. Tapi kan kemudian akhirnya terjadi juga ledakan itu. Kita bulan Juli kemarin masih ingat betapa setiap jam kita bisa dengar suara ambulans membawa orang yang terkena COVID. Dan itu karena sekarang sudah landai, orang cenderung lupa, Mas. Bagaimana di tengah kondisi yang sangat-sangat longgar ini, kita bisa meningkatkan kewaspadaan? Itu pertanyaan besar yang akan kita bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, saya lihat di aplikasi Bersatu Lawan COVID, kemarin kasus baru itu bertambah 719. Betul, iya. Kalau kita ingat bulan Juni-Juli, itu pertambahan kasusnya bisa sampai 50.000 satu hari. Lalu yang meninggal dunia kemarin bertambah 29. Ini juga sangat sedikit dibandingkan puncaknya Juni-Juli kemarin. Kalau begitu, apakah bisa kita waspada, meningkatkan kewaspadaan di saat kondisi memang secara relatif ya lebih aman? Ya, betul ya, 719 kasus, jadi totalnya 12.000 sekian. Jadi kita tidak bisa mengharapkan sebetulnya vaksin saja, Leo. Jadi vaksin ini kan masa berlakunya tertentu ya. Jadi tetap harus waspada. Kalau Anda vaksin sudah 1 tahun lalu dan sekarang sudah vaksin yang kedua, tentu menurun itu imunitasnya masyarakat, kekebalan masyarakat juga. Perlu ada booster mungkin ya, tapi kan kita harus menunggu sekarang didahulukan yang tenaga kesehatan dulu, yang belum divaksin dan lain-lain. Jadi harus mulai terus ditingkatkan yang namanya 3T itu, atau mungkin
masyarakat yang belum memahami soal itu harus mulai terus dikasih edukasi. Jangan sampai kemudian teledor, lengah, kemudian timbul lagi. Nah, ketika timbul lagi, pemerintah daerah pasti akan juga kesulitan. Kita sekarang sedang dalam on the track dalam penanganan COVID. Ekonomi juga sudah mulai membaik. Kemudian kasus-kasus COVID juga sudah mulai menurun. Jadi ini yang harus perlu dipertahankan. Nah, kalau nanti kemudian timbul lagi, ya ini tentu hal yang tidak diinginkan. Karena kita harus belajar juga dari beberapa negara, Inggris, Rusia, Jerman, Bulgaria, dan lain-lain yang sekarang kasusnya COVID makin naik. Ada pertanyaan juga soal ini, Mas Eko. Kan pemerintah sudah meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi ya. Kita kalau mau kemana-mana tempat umum kita harus scan biasanya barcode-nya, QR code-nya, kemudian kita masuk dan ketika kita keluar check out. Dari situ nanti ketahuan kita kemana saja begitu. Kalau sampai ada penularan kita bisa dilacak, di tracing. Tapi pengalaman saya sendiri beberapa pekan yang lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Sudirman, Mas Eko, itu tidak ada QR code Peduli Lindungi. Lalu ketika saya ke sebuah pusat perbelanjaan di daerah Tangerang, QR code-nya ada, security-nya jaga, tapi kami tidak disuruh scan. Saya dengan kesadaran scan saja sendiri. Nah pertanyaannya, kalau memang Peduli Lindungi itu adalah alat yang mau dipakai pemerintah untuk mengendalikan COVID, kok kayaknya makin hari makin kesini makin setengah hati ya? Bagaimana? Ya, itu kasus yang sama yang terjadi pada saya. Saya coba beberapa kali masuk ke mall, coba mengetes petugasnya di sana ya. Saya tempelkan handphone ini pura-pura untuk akses Peduli Lindungi, padahal enggak, cuma begini aja. Oke, silahkan. Tapi lolos? Tapi lolos. Hanya dites itu ya, apa namanya, suhu tubuh. Nah, hal-hal yang seperti itu kan harusnya dievaluasi oleh apa ya? Satgas mungkin? Satgas atau pengelola mall itu, atau pengelola hotel, atau pengelola apapun lah yang ada tempat-tempat umum ini. Betul, yang ada aplikasi Peduli Lindungi. Jangan sampai kemudian teledor. Nah, kemudian ketika itu saya kembali lagi, saya benar-benar akhirnya aplikasi itu saya scan, saya duluin ini Pak. Kemudian baru dibolehkan nanti. Jadi banyak petugas yang abai menurut saya. Yang ini yang menimbulkan kita was-was. Karena mungkin sudah sekian lama Mas Eko dan saya memang kira begitu, kasus saat ini turun-turunnya, kewaspadaan itu ada di titik terendah sekarang. Bisa jadi begitu. Jadi mungkin juga pengelola mall, pengelola hotel tidak ingin pengunjung terbebani mungkin. Jadi agak diperingan ya, untuk bisa masuk ke mall. Tapi supaya itu, tidak malas untuk masuk ke dalam gitu. Betul, ya tidak mengantri juga mungkin. Tapi hal-hal seperti itu nggak boleh terjadi. Ini kan untuk kesehatan kita semua, untuk kewaspadaan kita semua. Jadi ketika aturan itu dilanggar, ya buat apa dibikin? Jadi aplikasi Lindungi itu kan sudah komplit sebetulnya menurut saya. Di situ bisa kita kelihatan ketika Anda masuk, check in, check out. Betul. Ketika Anda kena, kemudian Anda di tracking yang paling dekat dengan Anda, itu kan bisa terjadi. Tapi kalau itu diabaikan, ya saya kira susah lagi nanti kita akan salah satunya untuk men-tracking orang kalau kita kena. Kalau kita tidak atau belum optimal mempersiapkan pencegahan atau pengawasan, Mas, yang kita harapkan adalah antisipasi kalau sampai benar-benar lonjakan kasus mungkin disebut dengan gelombang ketiga. Tapi pemberitaan terakhir saya lihat di televisi, di koran, itu banyak rumah sakit yang karena memang sudah sangat sedikit pasien COVID-nya, sudah mulai mengalihfungsikan lagi tempat-tempat yang tadinya untuk dipakai untuk merawat pasien COVID untuk fungsi-fungsi yang lain, karena memang banyak sekali yang lain. Nah, pertanyaannya, dengan semua fakta ini, kita benar-benar serius tidak sih bersiap menghadapi ancaman gelombang ketiga ini? Ya, pertama mungkin soal dana ya. Kalau Anda tetap membiarkan fasilitas itu, kemudian pasiennya sedikit, tentu itu akan membutuhkan perawatan, dana, dan lain-lain. Kemudian SDM-nya bisa ditarik ke tempat bukan penanganan COVID. Betul. Kita lihat di Wisma Atlet juga beberapa tenaga kesehatan sudah mulai ditarik, dikembalikan kepada rumah sakit yang konvensional yang sekarang tidak menangani COVID. Nah, sebetulnya itu hal yang lumrah. Tapi jangan sampai kemudian rumah sakit yang kemarin sudah menjadi rujukan, kemudian dikurangi ininya kesiapannya. Sehingga ketika nanti kemudian ada lonjakan atau ada pasien COVID baru yang terus mengalir, mereka sudah siap. Jangan sampai kemudian teledor lagi,
oksigen habis lagi, rumah sakit susah nanti cari, ICU mengantri dan lain-lain, itu tentu akan menyusahkan masyarakat. Perlu tidak sebetulnya Mas, kalau dalam bayangan saya karena mungkin kurang informasi ya, perlu atau tidak pemerintah mungkin Satgas COVID-19 nasional itu secara bertahap sepekan sekali misalnya mengupdate kesiapan Mas. Misalnya kita sudah menerapkan protokol kesehatan seperti ini, pembatasan ini dilakukan seperti ini, supaya kemudian kita benar-benar yakin bahwa memang antisipasi itu benar-benar dilakukan. Ya, sebetulnya Satgas COVID sudah sering melakukan preskon ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali untuk melakukan update. Tapi itu kan di channel YouTube ya. Oh, ya, media sosialnya ya? Iya betul. Jadi kalau disiaran langsung di televisi kan hanya sesekali. Yeah. Nah ini yang kemudian mungkin masyarakat sudah mulai malas kalau melihat di medsos gitu kan harus ada kuotanya, harus punya wifi dan lain-lain. Nah mungkin itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk melakukan edukasi yang bisa sampai ke daerah, sampai ke pelosok-pelosok tuh bisa. Jadi mungkin tidak melalui medsos saja. Mungkin pemerintah-pemerintah daerah yang mulai terus-terusan melakukan edukasi kepada masyarakatnya. Karena banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa tempat, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketika mereka misalkan ada, sekarang kan boleh ya kumpul dengan persentase yang mungkin yang sudah ditentukan. Pernikahan saja sudah banyak di mana-mana. Sesekali mungkin dikumpulkan warganya di kelurahan, di kecamatan, edukasi soal bahaya COVID, terutama untuk mencegah gelombang ketiga ini kan perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dulu untuk yang level yang paling rendah, yaitu di kelurahan. Ada gium Mas Eko, civis pacem parabellum. Kalau mau damai harus siap-siap perang. Kalau kita kan melihat analogi melawan COVID ini adalah perang. Betul. Kita sudah siap perang belum supaya kita tidak menerima gelombang ketiga? Ya perangnya ini musuhnya nggak kelihatan, Leo. Jadi ada tapi musuhnya nggak kelihatan. Ini yang paling berbahaya. Kalau saya sering melihat komentar Pak Luhut, mantan tentara Kopassus, lebih senang kalau berperang melawan musuhnya ada. Ini kan sekarang nggak ada. Nah ini yang perlu diwaspadai, saya kira bukan hanya pemerintah, tapi warga kita semua juga, bahwa COVID ini ada, nyata, meninggal banyak orang, menyerang di beberapa negara, dan kita harus waspada dengan gelombang ketiga, turuti apa namanya pemerintah yang untuk tidak mudik di Natal dan Tahun Baru nanti. Baik, kita jaga sama-sama kesehatan diri kita dan orang yang kita kasih, Mas Eko. Terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, memang tidak terbantahkan banyak pekerjaan rumah agar bangsa Indonesia siap dan mampu menghadapi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Penentuan juga menyangkut seberapa tegas pemerintah menegakkan aturan protokol kesehatan 5M hingga karantina. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa.